Hai semuanya, kenalin nama saya Saswana Dimitri Tarigan. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah Jurnalisme Damai, Bapak Hamdani M. Syam. Pantengin terus videonya. Pengertian dari jurnalisme damai. Jurnalisme damai adalah jenis jurnalisme yang lebih mengarah pada penyampaian informasi yang berdampak perdamaian. Selain itu, jurnalisme damai melihat pertikaian merupakan bagian dari sebuah masalah dan akan mencari solusi dari konflik tersebut. Selanjutnya, karakteristik jurnalisme damai. Di dalam jurnalisme damai terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama adalah gaya peliputan. Jurnalisme damai harus menggunakan kosakata seperti adil, seimbang, jujur. Seorang jurnalis harus mengenali bahwa berita adalah bagian dari sebuah proses dan bukan serangkaian kejadian yang tidak berkaitan. Selain itu, di dalam jurnalisme damai patut dicatat, hindari kata-kata seperti pembantaian, genosida, dan kata-kata yang mengarah pada kekerasan. Yang kedua adalah gaya penulisan jurnalisme damai. Penggunaan bahasa yang mengandung kekerasan akan memprovokasi pembaca. Oleh karena itu, jurnalisme damai muncul dengan gaya penulisan yang sebisa mungkin menghindari kata-kata yang mengandung makna provokasi. Jurnalisme damai diharapkan harus mengedepankan empati kepada korban konflik, sehingga topik-topik yang dipilih sebagai bahasa berita tidak hanya memaparkan suatu masalah, akan tetapi juga menawarkan sebuah solusi. Selanjutnya, tujuan dari jurnalisme damai. Jurnalisme damai sendiri memiliki tujuan mencapai resolusi konflik atau meredahkan konflik itu sendiri dengan cara framing media. Framing media adalah cara untuk menciptakan kedamaian antara pihak yang bersekutu dengan memberitakan seputar hal-hal kedamaian dan tidak memuat berita pelanggaran dalam HAM dan tindak kekerasan lainnya. Soal selanjutnya adalah jurnalisme damai menurut Johan Galtung. Johan Galtung adalah penggagas dari konsep jurnalisme damai. Johan Galtung memiliki konsep jurnalisme damai. Jurnalisme damai dapat berkembang dengan cara membekali reporter dengan keahlian resolusi konflik yang baik. Resolusi konflik adalah upaya seseorang jurnalis untuk mendamaikan sebuah konflik. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pada jurnalis agar dapat meresolusi konflik dengan baik. Yang pertama adalah jurnalis harus memiliki wawasan yang luas dalam memaknai sebuah berita dan menganalisis konflik, dan menyajikan berita yang seimbang, tidak sepotong-sepotong. Selain itu, jurnalis dapat juga menghadirkan berita yang adil dan akurat. Yang kedua adalah membangun kesadaran atas pentingnya fokus pada anti kekerasan dalam berita guna mendukung resolusi konflik. Yang ketiga adalah orientasi pada perdamaian. Yang keempat, orientasi pada kebenaran. Yang kelima, orientasi pada masyarakat, dan yang terakhir adalah orientasi pada penyelesaian. Soal yang terakhir adalah jelaskan fungsi etika dan objektivitas dalam jurnalisme damai. Etika merupakan prinsip dan nilai-nilai yang diyakini dan dapat dilakukan oleh manusia. Dalam prinsip etis wartawan diatur dalam kode etik jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Selain itu, wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode etik jurnalistik juga mengatur wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Keberpihakan wartawan pada kode etik jurnalisme damai penting agar wartawan atau kalangan pers dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik tanpa mengedepankan prinsip dasar itu, termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, objektivitas. Objektivitas adalah sebuah nilai, etika, dan moral yang harus dipegang teguh oleh jurnalis dalam menjalankan profesi jurnalisnya. Dalam sebuah pemberitaan, objektivitas itu sangatlah penting karena berita yang objektif itu merupakan berita yang menjanjikan fakta yang akurat serta tidak berpihak dan melibatkan opini dari seorang wartawan, yang mana berita itu tidak diciptakan atau dibuat-buat oleh wartawan itu sendiri. Berita dapat dikatakan objektif apabila telah memenuhi beberapa unsur, di antaranya tidak memihak sama sekali.
Fungsi etika dan objektivitas harus berjalan beriringan demi menciptakan perdamaian konflik. Setiap jurnalis harus melaksanakan kode etik jurnalisnya yang telah ditentukan. Demikianlah pemaparan materi dari jurnalisme damai. Semoga kalian yang menonton mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.